Jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik. Saya juga akan melakukan komunikasi dengan AFC, ada kawan-kawan kami ada di sana, dan tetap kami akan berharap bahwa siapapun wasitnya dari negara manapun wasitnya, kami meminta untuk berlaku netral. Pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik, ya. Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria, ya, bukan guling-gulingan atau bukan drama. We in Asia, we have our share of conflict of war. Maybe more. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. AFC Ciut dapat peringatan keras dari Indonesia, Prabowo, kami tak akan diam, Qatar, dan Bahrain tantrum. Ya, untuk timnas Indonesia memang menjadi salah satu tim yang disorot oleh banyak media-media luar negeri. Karena dinilai dari perkembangan progres yang nyata dari satu tingkat ke tingkat yang berikutnya. Hal itu tak terlepas dari gawatnya timnas Indonesia mulai dari kategori kelompok umur hingga timnas senior yang dimana semuanya masuk dan lolos ke Piala Asia. Meskipun memang ketika timnas U17 kemarin menuai kontra dengan lolosnya asuhan Coach Nova yang dianggap malu-maluin. Namun apapun itu kami rasanya tidak apa-apa. Karena kita lolos dan bisa kita lihat permainan Australia lah yang tidak mau maju ke depan dan enggan untuk menyerang dan hanya terpaku di tengah lapangan milik Australia. Namun terpenting secara aturan kita tidak menyalahi dan kita berhak lolos seperti Australia. Tak seperti anak emas AFC yakni Qatar dan Bahrain yang tak lolos di Piala Asia membuat Sekjen PSSI yakni Yunus Nusi mengungkapkan telah memperingatkan AFC setelah kejadian yang menimpa timnas senior pada saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sedangkan Qatar sendiri kita masih ingatlah dengan kejadian konyol memang mereka anak FIFA mana ada berarti sampai 3 kali berturut-turut dan membuatnya mereka menjadi tim yang menjuarai Piala Asia 2023. Ia tidak tahu presiden saat ini sangatlah tegas dan sangat mempunyai nasionalisme yang sangat tinggi, jadi jangan sekali-kali meremehkan atau menyakiti Indonesia. Apalagi dalam ranah sepak bola, di mana masyarakat Indonesia yang 80% cinta dengan sepak bola apapun akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan jajaran PSSI untuk bisa mensejahterakan dan melihat timnas kebanggaan kita bermain tanpa campur tangan non-teknis dari AFC. Karena kita tahu kelicikan AFC sudah terbongkar. Sebab telah berulang-ulang kali timnas Indonesia dirugikan soal wasit. Dan benar juga nih apa yang telah diungkapkan oleh Pak Arya Sinulinga selaku EXO PSSI yang mengatakan bahwa kita tidak boleh diam saja. Walaupun di satu sisi Pak Eri Tauhid menjelaskan kita harus dalam situasi yang tak melanggar. Karena bagaimanapun Pak Erik menganggap bahwa kita tidak mau dianggap sebagai tim yang mencari keuntungan dengan bantuan wasit ataupun AFC. Jelas tak seperti tim-tim di Timur Tengah yang di situ sedikit sudah guling-guling sejam. Yang dimana mereka dari tim di Timur Tengah yang terkenal dan aksi guling-guling tak jelas itu. Ya, di satu sisi jika kita melihat lolosnya timnas Indonesia U17 yang menuai pro dan kontra dan mencerminkan bahwa timnas Indonesia tidak mempunyai petarung yang sudah diajarkan saat latihan. Terkait hal tersebut Indonesia sudah lolos dan hal itu menjadi acuan utama agar kita berhati-hati dalam menyerang. Karena ya kita tahu sendiri kan timnas Australia tidak maju-maju melainkan mereka tetap berada di tengah lapangan mereka sendiri. Hasil peluit dibunyikan dan Indonesia serta Australia juga lolos berkat hasil tersebut. Dengan kerasa ini menurut Pak Erik tidak menjadi sesuatu yang malu-maluin karena ya memang kita perlu lolos meskipun masih banyak perbaikan yang harus diperbaiki. Yang dimana timnas Indonesia dididik dalam kesatria yang menyerang sampai akhir peluit dibunyikan dan tak seperti tim-tim di Timur Tengah yang memilih untuk mengguling-guling tak jelas dan penuh drama apalagi wasit yang memimpin berasal dari negara mereka juga. Kalau saya lihat tim Australia tidak mau kecolongan. Karena itu
di menit 70 lebih itu mereka sudah mulai sangat defensif. Nah, pemain kita juga, tim nasional kita juga nggak mau kecolongan karena beberapa kali serangan balik yang mereka lakukan sayang belum maksimal. Itu kalau 2 serangan balik itu benar kemarin misalnya gol itu. Cuman ya kembali ya permainan sepak bola, tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik ya. Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria ya, bukan guling-gulingan atau bukan drama ya. Saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan. Ya, dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan yang dinilai elegan dan dikagumi di sepak bola yang sudah mendunia, jelas tahu siapa Pak Erick. Oleh sebab itu akhirnya AFC seperti mulai lebih berhati-hati dengan Indonesia. Sebab Indonesia saat ini akan beneran tidak akan bermain polos, melainkan akan bermain cantik. Termasuk juga dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Yunus Nusi dengan tugas mengungkapkan jika AFC harus lebih bijak dalam memilih wasit. Sebab dari kejadian yang ada, kita bangsa Indonesia tidak ingin melihat hal tersebut terulang kembali. Apa yang dilakukan oleh PSSI tentu saja Pak Prabowo selaku Presiden akan sangat mendukung agar AFC tidak lagi berbuat curang. Karena kita tahu sendiri kan, bagaimana nasionalisme Pak Prabowo yang tak ingin negara ini diremehkan. Jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik. Saya juga akan melakukan komunikasi dengan AFC, ada kawan kami ada di sana, dan tetap kami akan berharap bahwa siapapun wasitnya dari negara manapun wasitnya, kami meminta untuk berlaku netral, karena kami juga akan yakinkan bahwa sepak bola Indonesia 80% negara kami, masyarakat kami senang dengan sepak bola, maka jangan sampai tidak netralan wasit-wasit yang memimpin di ketika Indonesia bertanding akan mengandung nuansa yang tidak baik antar kedua negara. Karena masyarakat kami sangat respon dan sangat senang dengan sepak bola. Jangan coba-coba, itu yang akan kami sampaikan, jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral. Ya, dengan apa yang diungkapkan secara tegas dan lugas oleh Pak Yunus Nusi, membuat AFC kali ini benar-benar harus berhati-hati kalau menghadapi Indonesia. Dan buat tim-tim di Timur Tengah yang suka guling-guling tidak karuan dan tidak jelas mereka jelas karena karmanya saat ini. Karena Bahrain mereka gagal lolos ke Piala Asia U17 usai hanya mampu menempati peringkat ketiga grup C di bawah Korea Selatan dan Cina. Sedangkan untuk Qatar sendiri mereka yang sampai ngamuk-ngamuk karena gagal lolos sebagai runner-up terbaik. Dan hasil 0-0 batas Indonesia dan Australia membuat mereka berdua lolos ke Piala Asia selanjutnya. Dan mereka berani dan Qatar sekali-kali mereka kena karma karena kita tahu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diam. Sedangkan untuk timnas Indonesia nggak apa-apa bro, kita lolos tuh dan kami anggap kalian adalah pahlawan kami. Ya, untuk saat ini, 16 tim sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2025. Sedangkan untuk pasien sendiri diwakilkan oleh Indonesia, Vietnam dan juga Thailand. Namun untuk hidup semua, kita patut apresiasi perjuangan anak muda kita untuk berlaga di kompetisi yang selanjutnya. Jelas gimana kompetisi di Piala Asia bahkan lebih sulit dari ini semua. Ketimbang di kita ribut dalam perusahaan Timnas Indonesia U17 yang lolos Piala Asia. Mendingan kita dukung aja 100%. Karena Coach Nova pun tahu apa yang harus diperbaiki di tim ini. Jadi tetap semangat dan terus mengasah kemampuan serta mental untuk menggapai suatu cita-cita semoga bisa juara di Piala Asia. Karena dengan kualitas yang ada saat ini, kami yakin anak muda Indonesia bisa membuktikan jati dirinya menghadapi tim-tim di Asia dan syukur-syukur bisa menjuarai Piala Asia. Amin.